Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi belajar matematika. Materi yang akan dibahas di video ini yaitu tentang fungsi komposisi part pertama. Apa sih fungsi komposisi? Fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Contoh, misalkan ada fungsi fx ya dan fungsi gx. Maka fungsi komposisi yang dapat terbentuk dari fungsi fx dan gx adalah, kalau fungsi komposisi itu ada buletannya. Dibacanya adalah f bundaran gx atau f komposisi gx atau sama dengan f gx atau g bundaran f x sama dengan gfx. Kalau kita bisa lihat f bundaran g dengan g bundaran f itu berbeda ya, tidak sama hasilnya. Perhatikan contoh fungsi komposisi pada gambar berikut. Fungsi komposisi misalkan ibu punya 3 himpunan, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Himpunan A ke himpunan B itu difungsikan dengan fungsi F, gitu ya. Himpunan B ke himpunan C difungsikan dengan fungsi G, maka fungsi komposisinya itu bukan F bundaran G, tapi G bundaran F, gitu ya. Dari gambar di samping dapat kita peroleh jika fungsi f itu dari A ke B ditentukan dengan rumus fx dan g fungsi g dari B ke C ditentukan dengan rumus gx, maka hasil dari f komposisi g adalah hx itu g bundaran f. Jadi kebalik ya, maksudnya dibalik bacanya. Kalau ininya fungsinya f dulu baru g, maka ini adalah g bundaran f, gitu ya. Contoh, diketahui fungsi f dan g dalam pasangan berurutan berikut. Fungsi f itu min 3c, min 1f, 0e, 2a, dan 4b. Fungsi g, a min 3, b min 1, d 0, e 5, g, dan 2. Tentukanlah f bundaran g-nya. Gimana caranya? Yang pertama, digambar dulu himpunannya. Ya, kalau fungsi komposisi kan berarti ada beberapa fungsi tuh. Ya, kita gambar nih, ibu gambar langsung. Yang pertama, dari kalau f bundaran g kan berarti kalau tadi g bundaran f, f dulu baru g, maka kalau f bundaran g berarti g dulu baru f. Fungsinya nih, fungsi g dulu baru fungsi f. Kalau kita lihat di fungsi g-nya, ini kan ada pasangan berurutan, ada a min 3, b min 1, d 0, e 5, g 2, ya kan? Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar namanya domain dan kodomain. Domain tuh kan daerah asal tuh, ya daerah awal tuh. Maka yang depannya nih A, kita lihat fungsi G ya. A, B, D, E, G itu adalah nama domain. Ya kalau diurutkan jadi A, B, D, E, G. Yang merah nih fungsi G domainnya kan. Kodomainnya siapa? Maka kodomainnya adalah pasangannya min 3, min 1, 0, 5, 2. Kalau diurutkan min 3, min 1, 0, 2, 4, 5. Kok ada 4-nya bu? 4-nya dari mana? Ini kan baru fungsi G nih, 4-nya nggak ada. Kita lihat di fungsi F. Dari fungsi F itu kan ada domain, ada kodomain sama. Domainnya fungsi F itu min 3, min 1, 0, 2, 4. Min 3 udah ada, min 1 udah ada, 0 udah ada, 2 udah ada, ya kan? Yang belum adalah 4, maka ditambahkan 4, kan gitu. Kodomainnya siapa di fungsi F? Yaitu C, F, E, A, B. Kalau diurutkan A, B, C, E, F, kan gitu. Tinggal dipasangkan. Dari yang merah ke biru itu kan fungsi G nih. Fungsi G A pasangannya dengan min 3, B dengan min 1, D dengan 0, E dengan 5, ya kan? G dengan 2. Kemudian di fungsi F dari biru ke hijau. Min 3 dengan C, min 1 dengan F, 0 dengan E, 2 dengan A, 4 dengan B, kan gitu. Maka F bundaran G-nya siapa? F bundaran G-nya adalah yang punya pasangan dari domain, dari awal yang merah nih sampai ke hijau tuh punya pasangan. Kalau kita lihat A itu pasangannya min 3. Min 3 punya pasangan lagi nggak? Punya siapa? C kan? Maka ditulisnya adalah F bundaran G-nya A itu berpasangan dengan C, ya kan? B punya pasangan min 1 di biru, di himpunan hijaunya ada nggak? F, berarti B dengan F. Yang D dengan 0, kemudian 0 dengan E, maka D dengan E. Yang E dengan 5, 5-nya ada pasangannya nggak ada, berarti nggak usah ditulis. Ya, yang G pasangan dengan 2, 2 pasangan dengan A, maka G dengan A. Maka F bundaran G-nya adalah A dengan C, B dengan F, D dengan E, G dengan A, kan gitu.
Oke, coba kalau G bundaran F-nya gimana, Bu? Maka tinggal dibalik kan gitu ya. Kalau F bundaran G mah fungsi G dulu baru F. Kalau G bundaran F berarti fungsi F dulu baru fungsi G. Kita lihat fungsi F-nya. Domainnya siapa? Fungsi F ya. Min 3, min 1, 0, 2, 4. Min 3, min 1, 0, 2, 4 ya kan? Yang merah nih. Domainnya fungsi F. Kodomainnya fungsi F-nya siapa? C, F, E, A, B kan gitu. Kalau diurutkan berarti A, B, C, E, F kan gitu. Terus ada D-nya dari mana sama G-nya? Itu dari domain fungsi G. Domain fungsi G-nya adalah A, B, D, E, G. Yang belum ada adalah D dengan G. Maka ditambahkan tuh, ya kan, yang di biru. Ya kan? Terus kodomain fungsi G-nya siapa? Min 3, min 1, 0, 5, 2. Ya kan, kalau diurutkan min 3, min 1, 0, 2, 5 kan gitu. Oke, terus tinggal dipasangkan fungsi F dulu nih. Fungsi F min 3 dengan C, min 1 dengan F, 0 dengan E, 2 dengan A, 4 dengan B. Nah, fungsi G-nya A dengan min 3, B dengan min 1, D dengan 0, E dengan 5, G dengan 2. Nah, kalau udah nih, maka G bundaran F-nya siapa? Ya kan? Kita lihat min 3 pasangannya dengan C. Punya pasangan lagi nggak C-nya? Nggak ada kan, maka nggak usah ditulis kan gitu. Min 1 pasangan dengan F. F-nya ada pasangan lagi nggak? Ada kan, maka nggak usah ditulis. 0 pasangannya dengan E. E pasangannya dengan 5, maka 0 dengan 5 kan gitu. 2 pasangan dengan A dengan min 3, maka 2 dengan min 3. 4 dengan B dengan min 1, maka 4 dengan min 1. Gitu. Maka ini perbedaan adalah F bundaran G dengan G bundaran F gitu ya. Sekarang latihan soal. Diketahui fungsi F dan G dalam pasangan berurutan berikut ya. Ditanyakannya F bundaran G dan G bundaran F. Silakan latihan soalnya dikerjakan. Sekian video dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.